Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester data mining saya, yaitu prediksi harga rumah menggunakan algoritma regresi linear. Dimulai dari latar belakang. Lalu beberapa waktu dapat memilih sebuah rumah, namun kemudian rumah tetap menjadi suatu hal yang paling dibutuhkan oleh semua orang, terutama pasangan dan menikah. Ketika ingin membeli sebuah rumah, maka kita perlu mencari tahu harga sebuah rumah. Harga rumah berbeda tergantung dengan lokasi dibangun, luas tanah, luas bangunan, banyak kamar mandi, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah peramalan harga rumah untuk memudahkan orang yang ingin membeli sebuah rumah di masa mendatang. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membuat sistem prediksi harga rumah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk membuat prediksi ini adalah dengan menggunakan metode regresi. Regresi bertujuan menemukan suatu fungsi yang memodelkan data. Proses prediksi dari mesin learning dengan memahami sifat atau ciri dari objek yang tidak dikenal dengan cara mengidentifikasi pola atau pattern dalam himpunan data. Ciri khas dari machine learning yaitu adanya pelatihan, pembelajaran, atau training. Oleh karena itu, machine learning membutuhkan data untuk dipelajari sebagai data latih atau training set. Dalam hal ini, yaitu yang digunakan di sini adalah tahun dibangun, grade, banyak kamar mandi, dan luas bangunan. Model yang akan dihasilkan dari proses pelatihan akan dijadikan acuan dalam memprediksi harga rumah, serta pendekatan data mining di mana penelitian ini dilakukan penambangan dalam himpunan data yang terdiri dari 21.613 baris data yang nantinya akan menghasilkan informasi baru yang bermanfaat, yaitu prediksi harga rumah. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan datasetnya diambil dari Kaggle dengan sedikit perubahan. KC House Data, King Country House Data. Kita akan menggunakan dataset dari Kaggle yang berisi spesifikasi rumah di King Country. Selanjutnya, landasan teori. Data mining atau penambangan data juga dikenal sebagai menemukan pengetahuan dari data, knowledge discovery from data, yaitu penambangan dari data dengan jumlah yang sangat besar. Data mining dapat dilihat sebagai sebuah hasil dari evolusi natural dari teknologi informasi. Basis data dan industri manajemen data berkembang secara lambat di pengembangan masing-masing fungsionalitas kritis, yaitu data collection dan database creation, data management, dan kemajuan analis data. Han 2012. Yang kedua, prediksi atau prediction adalah memperkirakan nilai-nilai data bertipe apa saja dan kapan saja di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Terdapat satu istilah yang mirip prediksi yaitu peramalan atau forecasting, yaitu memperkirakan nilai-nilai data time series di masa depan. Machine learning, pembelajaran mesin atau machine learning merupakan salah satu cabang dari ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, khususnya yang mempelajari tentang bagaimana komputer mampu belajar dari data untuk meningkatkan kecerdasannya. Machine learning ini ada 3 jenis, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Yang kita pakai di sini adalah supervised learning. Supervised learning merupakan jenis yang populer untuk melakukan operasi machine learning dan banyak digunakan untuk data di mana ada pemetaan yang tepat antara data input-output. Kumpulan data dalam hal ini diberi label, artinya algoritma mengidentifikasi fitur secara eksplisit dan melakukan prediksi atau klasifikasi yang sesuai. Ada 3 jenis algoritma supervised learning, yaitu klasifikasi, regresi, dan ensemble atau gabungan. Di sini akan menggunakan multiple linear regresi. Model regresi linear berganda mengasumsikan sebuah hubungan linear antara sebuah variabel respon Y dan sebuah himpunan dari variabel prediktor. Model regresi linear berganda dengan K variabel prediktor, X1, X2 hingga Xk, dan 1 variabel respon Y. Persamaan regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan B plus E plus M1 kali X1 plus M2 kali X2 sampai seterusnya hingga Mn kali Xn, di mana Y di sini merupakan dependent variable Mn.
merupakan koefisien dari persamaan, xn merupakan independen variabel, b merupakan intercept, dan e error. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sebelumnya sudah diketahui rumus dari multiple linear regression. Selanjutnya kita akan memprediksi rumah dengan spesifikasi jumlah bedroom atau kamar mandi sebanyak 2. Luas rumah adalah 1800 square foot dengan grade 7 dan tahun pembuatan rumah adalah 1990. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan sebelum proses modeling dan prediction. Yang pertama adalah load Python library. Di sini saya menggunakan library Panda, Matplotlib, NumPy, dan Seaborn, serta sklearn. Selanjutnya saya sudah load datasetnya. Di sini saya menggunakan dataset kj_house_data.csv. Data frame yang digunakan di sini adalah data frame yang berisi data dari kj_house_data.csv. Feature yang digunakan adalah bedroom, bathroom, square foot living, grade, price, dan year built. Sebenarnya ada banyak fitur di sini, namun saya hanya akan menggunakan 6. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik data. Yang pertama kita akan melihat 5 baris teratas dari data. Di sini ada 5 harga teratas, 5 banyak kamar teratas, dan seterusnya. Sedikit penjelasan, bedroom di sini adalah jumlah kamar tidur, bedroom jumlah kamar mandi, square foot living luas rumah dalam satuan square foot, grade grading system dari pemerintah King Country Amerika Serikat. Lalu selanjutnya year built adalah tahun di mana rumah dibangun, dan yang terakhir price adalah harga rumah dengan satuan US dollar. Selanjutnya kita akan mengetahui jumlah kolom dan baris dari data menggunakan df.c. Di sini diketahui bahwa data berisi 21.613 baris dan 6 kolom. Selanjutnya kita akan melihat informasi data, mulai dari jumlah data, tipe data, memori yang digunakan, dan lain-lain. Dapat dilihat di sini bahwa seluruh data di dalam sudah berbentuk numerik. Selanjutnya akan dilihat statistik deskripsi dari data, mulai dari mean, quartile, standard deviation, dan lain-lain. Pada feature bedroom terdapat nilai pecahan. Aneh kalau jumlah kamar mandi itu merupakan pecahan, maka selanjutnya akan diubah dari data jenis float menjadi integer. Kemudian pada feature bedroom ada yang nilainya 33. Karena sepertinya nggak mungkin kalau rumah ada memiliki 33 kamar, maka sepertinya ini tipe jadi akan diganti menjadi 3. Selanjutnya kita akan mengganti bedroom dari yang semula float menjadi integer. Selanjutnya mengganti nilai 33 menjadi 3. Selanjutnya kita akan mencari missing values atau yang values-nya masih salah, masih nol. Di sini datanya sudah tidak ada missing values. Selanjutnya exploratory data analysis. Ini kita akan melihat data head-nya dulu, kemudian melihat distribusi dari bedroom. Dapat dilihat bahwa sebagian kamar berada di angka 3 dan 4, dan memiliki banyak outliers. Selanjutnya, kita akan melihat distribusi dari bedroomnya. Bedroomnya sendiri kebanyakan berada di angka 1 dan 2,
Yang menarik di sini adalah tidak ada rumah yang kamar mandinya jumlahnya 0 dan outliernya sendiri lumayan banyak. Selanjutnya akan dilihat nilai distribusi dari supply ini. Density dari distribusi luas rumah berada di sekitar angka 2000-an. Banyak terdapat outlier. Selanjutnya, kita akan melihat distribusi dari grade. Sebagian besar rumah di King Country, Amerika Serikat ini memiliki dapat dilihat di Blogspot. Data memiliki beberapa outlier. Kemudian kita akan melihat distribusi dari tahun pembangunan. Di sini diketahui bahwa semakin tua umur tanah, semakin sedikit orang yang menjual rumahnya tersebut. Density terdapat di sekitar tahun 1080-an. Data tidak memiliki outlier. Selanjutnya kita akan melihat hubungan antara independen dan dependent variabel menggunakan pair plot. Lalu, mengetahui nilai korelasi dari independent variabel dan dependent variabel. Dari korelasi data di atas dapat dilihat bahwa Square Living mempunyai hubungan linear positif yang sangat kuat dengan price jika dibandingkan yang lain. Nilai korelasi Year-Built hampir mendekati 0, yang menandakan bahwa usia rumah tidak mempengaruhi harga rumah. Selanjutnya, kita akan melakukan modeling. Sebagai acuan, kita akan recall data. Lalu, membuat variabel X dan Y. Selanjutnya, split data menjadi training dan testing dengan porsi 80-20. Cek shape dari data training dan testing. Jadi di sini X trainingnya ada 17.290 baris dan 5 kolom. Sedangkan Y trainnya ada 290 baris juga dengan tidak memiliki kolom. Lalu X testnya ada 4.393 baris data dengan 5 kolom, dan Y testnya ada 4.323 baris data. Yang ketiga akan membuat objek linear regresi. Selanjutnya akan train model menggunakan training data yang sudah di-split. Kelima, kita akan mencari tahu nilai slope atau koefisien n dengan interval. Di sini sudah keluar nilai koefisien dan interceptnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat nilai ini menjadi lebih rapi dengan memasukkannya ke dalam data frame. Dari sini hasilnya. Dari nilai M dan B di atas, kalau memasukkan ke dalam rumus menjadi Y sama dengan min 53061,75x1 ditambah 64658,56x2 ditambah 188,91x3 ditambah 131.290,89x4 min 3.969,56x5 plus 7.31.568. Kita akan mencari tahu akurasi skor dari model yang menggunakan testing data yang sudah di-split. Di
Di sini terdapat hasil 0,61 sekian. Dan dari sini diperoleh kesimpulan bahwa model kita mendapat akurasi skor sebesar 61,13%, yang saya rasa sudah cukup lumayan. Lalu selanjutnya kita akan prediksi rumah dengan kriteria sebagai berikut: bedroom sebanyak 2, bathroom sebanyak 2, luas rumahnya 1.800 square foot, tahun pembangunannya adalah 1900. Di sini harga rumah diketahui sebesar 361.351 US dollar. Yang terakhir adalah penutup. Berdasarkan analisis perancangan, implementasi, dan pengujian dari sistem machine learning untuk model prediksi harga rumah dengan metode regresi linear berganda menggunakan dataset rumah di King Country, Amerika Serikat, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem machine learning dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memprediksi harga rumah baik harga di masa lampau, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Akurasi yang didapat cukup besar, yaitu 61%. Untuk pembangunan selanjutnya, memperbanyak himpunan data untuk proses pelatihan, sehingga memiliki lebih banyak data untuk dipelajari yang secara langsung berpengaruh pada besar akurasi dari model yang dihasilkan. Dan kesimpulan yang terakhir adalah untuk pembangunan selanjutnya diharapkan sistem dapat digunakan di daerah lain yang membutuhkan machine learning untuk memprediksi harga rumah dengan menggunakan sampel data dari daerah setempat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.